Jangan mengharap balas budi. Allah nanti yang akan mengganti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Faya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Sadaqallahul adzim. Marilah kita lanjutkan kajian tafsir Quran sampai surat Ar-Rum ayat 39. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ataitum mir riban liyarbu fi amwalin nas fala yarbu 'indallah wa ma ataitum min zakatin turiduna wajhallah fa humul mud'ifun. Allahul ladzi khalaqakum thumma razaqakum thumma yumitukum thumma yuhyikum. Hal min syurakaikum man yaf'alu min dzalikum min syai'.
subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Qul siru fil ardi fanzuru kaifa kana 'aqibatul ladzina min qabl kana aktsaruhum musyrikin. Fa'akim wajhaka lid-dinil qayyim min qabli an ya'tiya yawmun la maradda lahu minallahi yawma idhin yasadda'un. Man kafara fa'alayhi kufruh wa man 'amila salihan fali anfusihim yamhanun. Liyajziyal ladzina amanu wa 'amilus salihati min fadlih innahu la yuhibbul kafirin. Wa min ayatihi an yursilar riyaha mubashiratin wa liyudhiqakum min rahmatihi walitajziyal fulku bi amrihi walitabtahu min fadlihi wala'allakum tashkurun. Walaqad arsalna min qablika rusulan ila qaumihim faja'uhum bil bayyinati fantaqamna minal ladzina ajramu wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin. Allahul ladzi yursilur riyaha fatuthiru sahaba fayabsutuhu fis samai kaifa yasha wa yaj'aluhu kisafan fataral wadqa yakhruju min khilalihi fa idza asaba bihi man yasha'u min ibadihi idza hum yastabshirun. Sadaqallahul azim. Wa ma ataitum mir riba liyarbuwa fi amwalin nas fala yarbu indallah. Dan sesuatu yang kamu berikan berupa tambahan agar bertambah harta manusia, fala yarbu indallah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah.
Ini dimaksudkan Bapak Ibu ketika kita memberikan infak atau harta, janganlah kita berharap untuk tambahan. Kita infaknya 1.000, jangan kita minta kepada Allah, ya Allah sesuai dengan janjimu ya Allah, 1.000 berarti saya nanti akan mendapatkan balasan 700.000. Kita menolong orang, jangan berharap orang itu hutang budi kepada kita sehingga pertolongan kita itu tidak ikhlas. Mengharapkan riba. Riba itu berasal dari kata roba yarbu yang artinya tambahan. Mengharapkan tambahan, mengharapkan, istilahnya mengharapkan balasan, mengharapkan imbalan. Nah, maka ini kita disindir oleh Allah. Kalau kita menolong seseorang, membantu seseorang, tidak usah mengharap balasan. Oh, berarti awakmu saiki hutang budi ke saya. Enggak, Pak. Itu nanti Allah yang balas. Ya, maka di surat Al-Muddatsir, monggo Bapak Ibu buka surat Al-Muddatsir, surat ke-74 ayat 6. Monggo silakan. Surat Al-Muddatsir, surat ke-74 ayat 6. Insyaallah mungkin sebagian Bapak Ibu sudah hafal nih. Surat Al-Muddatsir ayat 6-nya, wala tamnun tastakthir, dan janganlah engkau memberi demi mendapatkan balasan yang lebih banyak. Allah mengingatkan seperti itu, Pak, agar kita kalau memberi itu yang ikhlas. Bantu orang itu ikhlas, Pak. Memberi orang itu ikhlas. Jangan mengharap balas budi. Allah nanti yang akan mengganti. Maka Bapak Ibu, ayo kita beramal. Yang pertama ikhlas, kedua mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Itu yang Allah ingatkan. Ya, kadang kalau kita bantu orang tersebut, ternyata orang tersebut enggak bantu kita. Kadang apa Pak dalam perasaan kita, Pak, dalam hati? Oh, dasar ya gak tahu diri, lali tabien tahu tak tolong saiki kok gak gelem nolong aku. Jangan berharap, Pak. Jangan berharap pertolongan manusia, nanti sakit hati sendiri kita. Oh, biyen tak tolong saiki gak tahu nolong aku, njaluk tolong gak ditolong. Itu, Pak, seseorang yang mengharapkan balasan. Ingat, balasan itu dari Allah. Sudah. Kalau bantu orang yang ikhlas, jangan ya setengah-setengah, jangan ya istilahnya kalau bantu orang itu jangan mengharapkan balasan. Oh, ini nanti dia punya utang budi sama saya. Kalau saya butuh, akhirnya dia bisa bantu. Ternyata ketika kita minta tolong, waduh sepurane Mas, aku gak iso nulung. Wah, loro ati, Pak. Ya, kadang orang yang berharap seperti itu sakit, Pak. Kenapa? Karena mengharapkan balasan dari orang. Maka ayo kita beramal ikhlas karena Allah, khususnya kita memberikan sesuatu ya berupa uang infak ya, itu karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu edaran yang Bapak Ibu pegang nggih. Napa niku Bapak Ibu? Ada edaran yang dipegang. Nah, itu edaran untuk donasi, untuk pembangunan, untuk operasional, dan juga untuk tanah yang disertifikatkan. Ya, nominalnya 25.000 untuk per kuponnya. Ya, ini kupon untuk kita ya bahagia di akhirat, Pak. Ya, karena kita punya andil dalam pondok.
Kalau pondok itu resmi disertifikatkan, bagian tanah yang belum disertifikatkan, nanti tanah itu dipakai terus karena kita punya andil. Ini itu adalah andil dari kita untuk sertifikat, untuk operasional. Insya Allah selama pondok itu jalan akan mengalir amal jariyah buat kita. Amin ya robbal alamin. Ayo berlomba-lomba. Selawewu Pak, daripada tuku nasgor, ya, daripada tuku nopo Pak selawewu Pak. Ya pokoknya sing regane selawewu. Ya, mending dibuat ya kupon. Ya, monggo berlomba-lomba. Mungkin setelah ini menghubungi panitia, saya mau beli 4 kupon 100.000, silakan. Itu semua untuk pondok, kita tidak utik-utik sepersen pun untuk kita, Pak. Semua untuk pondok, maka monggo inilah kesempatan berfastabikul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya nanti monggo juga di-share di saudara-saudaranya. Ini pondok ada untuk donasi, untuk ya istilahnya pembangunan, operasional, sertifikat tanah yang belum disertifikatkan semua ya hanya 25.000 per kupon. Ya, insya Allah siapapun itu punya Pak, punya kemampuan untuk ini. Bismillah. Ya kalau tidak bisa beli 2 ya 1 lah. Ya kalau tidak bisa beli 1 itu nemen, ya kabarkanlah lah kepada yang lain, syiar. Oh iki dulurku sugih iki. Ah, tak target 4 kupon. Mbak pingin ya buat kapling enggak di surga. Pingin ya buat amal jariah enggak Mbak? Ini nanti akan jadi pondok insya Allah, dan insya Allah melahirkan kader-kader yang benar-benar berguna bagi bangsa agama. Selama pondok jalan, maka itu menjadi amal jariah Mbak. Ayo Mbak tuku kupon. Nah itu Pak ajakannya Pak. Man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan kebaikan, maka dia itu akan mendapatkan pahala orang yang mengerjakan tersebut tanpa mengurangi pahala orang tersebut Pak. Kita berarti dapat pahalanya. Enak nggih? Ya orang Islam itu enak Pak, Masya Allah. Nunjukkan kebaikan saja. Oh di sana di Usisa ada ngaji. Ternyata orang yang kita tunjukkan ngaji dapat pahala double. Ya, apalagi yang ngaji karena kita bawa 10 orang, Masya Allah dapat pahala 10. Tapi dalam tanda kutip, Bapak Ibu jangan ngitung-ngitung pahala. Engko Bapak Ibu stres dhewe, aku pahalane 10. Terus meneh, waduh gak teko rek sing teko mek loro wis tak tulis loro 12. Menene, waduh gak ono sing tak jak, gak ono sing teko. Pahalane dadi 1. Kok pusing-pusing dhewe. Pahala yang ngatur Allah Subhanahu wa taala. Wa ma ataitum min zakatin, dan apa yang kamu berikan berupa zakat, turiduna wajhallah, yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridhaan Allah, faulaika humul mud'ifun, maka itulah orang-orang yang dilipat gandakan oleh Allah pahalanya Pak. Bapak Ibu kemarin ya ketika pengunjung di bulan Ramadan ada zakat fitrah, ada juga zakat mal, ada juga zakat berupa hewan ternak, ada juga zakat emas. Ya monggo Bapak Ibu berzakat selama mencapai nisab ya batas daripada zakat tersebut. Monggo. Dan itu semua Bapak Ibu kalau ikhlas, di akhir ayatnya tadi Allah ya faulaika humul mud'ifun, mereka itulah yang dilipat gandakan pahalanya Pak. Ya, ada zakat profesi misalnya. Bapak Ibu dari gaji berapa, terus Bapak Ibu bismillah ya Allah, saya niatkan 2,5% dari semua gaji saya setiap bulannya, 2,5% saya berikan kepada
orang yang membutuhkan. Nah, itu punya konsep seperti itu Bapak Ibu, insya Allah pahalanya dilipat gandakan. Allahul ladzi khalaqakum, Allah yang telah menciptakanmu, tsumma razaqakum, kemudian memberikanmu rizki, tsumma yumitukum, kemudian mematikan kamu, tsumma yuhyikum, kemudian menghidupkan kamu. Hal apakah min syurakaikum, di antara yang kamu sekutukan dengan Allah, may yaf'alu min dalikum min syai', dapat berbuat di antara itu ya, min syai', dari yang demikian. Apakah sekutu-sekutu Allah? Satu, mampu menghidupkan. Dua, mampu mematikan. Tiga, mau menciptakan. Empat, bisa memberikan rizki. Ya, ditantang Pak sama Allah. Apakah yang kamu tuduhkan itu menjadi sekutu-sekutuku, kata Allah, yang menjadi tandinganku? Apakah mereka bisa menghidupkan? Mereka bisa mematikan? Mereka bisa memberikan rizki? Ya, jawabannya Pak, ya ndak iso lapo. Yang disembah itu tidak bergerak. Berhala itu tidak bergerak Pak. Meskipun dulu jumlahnya banyak sebelum Fathu Makkah, ya ketika Fathu Makkah berhala-berhala itu dihancurkan Pak. Tapi sebelum Fathu Makkah itu berhala itu dikeliling Ka'bah Pak, berhala. Nah, tapi setelah Fathu Makkah semuanya dihancurkan dan kembali manusia, ya idza jaa nasrullahi wal fath. Ya, dan ketika datang pertolongan Allah, maka Mekah itu fathun, yang artinya dibuka. Nah, maka ada peristiwa Fathu Makkah. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ya, tanpa Bapak Ibu, ya itulah skenario Allah. Tanpa didakwahi, ketika terjadi Fathu Makkah, maka disampaikan kalau mau selamat, ya kalau mau tetap pada agamamu, kalau mau tetap syirik kepada Allah, kalau mau tetap menjadikan berhala itu sebagai Tuhan, silahkan masuk dalam rumah. Ya, jangan keluar rumah, kunci pintu rapat-rapat. Ya, yang lain yang mau masuk untuk mendekatkan diri pada Allah, ayo masuk. Ketika Fathu Makkah Pak, manusia pada saat itu banyak terlihat berbondong-bondong masuk Islam. Masya Allah Pak. Maka situ hancurkan semua berhala. Maka orang Islam saat itu meraih atau merebut Mekah kembali. Yang mana sebelum hijrah mereka diboikot, mereka dikriminalisasi, mereka untuk ibadah susah, untuk melakukan aktivitas enggak nyaman. Nah, atau bahasanya Islam ya fobia itu Pak, Islamofobia itu. Ada orang yang tidak suka dengan Islam ditunjukkan dengan hal-hal yang nyata. Ternyata terjadi Pak di negara Republik Indonesia, yang mana ini adalah mayoritas Muslim. Maka kita harus kuat, kita harus bersatu Pak. Ya, bersatu kita teguh. Bercerai, nikah lagi, yalah, nikah mana ya. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Itu Islam Pak. Ya, karena orang Islam itu kuat. Ya, karena apa? Bersatu. Maka itulah disebut jamaah. Ya, jamaah itu satu kumpulan, satu kekuatan. Maka kita harus kuat, kokoh, kompak, bersatu, jangan terpecah belah. Nah, umat Islam kalau bersatu Pak, wah yang lain minggir. Ya, kalau satu dunia ini umat Islam bersatu, yang pernah saya sampaikan kejadian ketika penaklukan Romawi, ya Romawi menaklukkan Persia, dan kemudian ada Muhammad Al-Fatih yang menaklukkan Konstantinopel. Islam itu menguasai Persia yang luasnya itu 7.400.000 kilometer persegi Pak.
ya yang dibawa oleh ya Khalid bin Walid dan Sa'ad bin Abi Waqqas, yaitu menyebar Islam itu sampai penjuru dunia itu luas. Karena dulu itu hanya dua kubu, hanya Romawi dan Persia.